Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sehat, sukses selalu untuk saudaraku semua dimanapun berada ya. Pokoknya yang di luar negeri, yang di dalam negeri, di penjuru bumi menyaksikan video ini, pokoknya sehat, sukses selalu. Melanjutkan pembahasan kemarin ya saudaraku, tentang membuka mata batin. Banyak pertanyaan yang masuk, saudara kita lainnya yang gagal mempelajari buka mata batin tersebut ya. Itu bahkan hampir saya telisik, mungkin dari kita semua menginginkan hal itu, membuka mata batin, tapi jarang sekali yang berhasil. Nah, di sini saya akan sebutkan 5 faktor yang menyebabkan kita gagal untuk belajar membuka mata batin ini ya, saudara. Yang saya maksud di sini adalah membuka mata batin menggunakan potensi diri yang ada di dalam diri kita, yang memang sudah Tuhan anugerahkan untuk kita semua. Jadi beda untuk membuka mata batin dengan bantuan jin, karena banyak sekali juga ya membuka mata batin dengan bantuan jin. Memang reaksinya lebih cepat ya, tapi ada plus minusnya. Plusnya ya tadi, kita bisa melihat lebih cepat, lebih jelas, tapi minusnya kita bisa dibodohi dengan jin tersebut, karena yang ditampilkan di dalam gambaran batin kita belum tentu itu yang sebenarnya ya. Nah, disinilah Tuhan sudah memberikan potensi yang luar biasa untuk manusia, yang semuanya sudah ada sebenarnya kalau kita gali ya. Dari mulai meraga sukma, buka mata batin, hal-hal mistis lainnya itu mudah sekali ya saudaraku. Kalau Anda tahu kuncinya, mudah sekali. Nah, 5 faktor yang menyebabkan kita gagal untuk belajar membuka batin ini, yaitu pertama adalah adanya keraguan-raguan atau tidak yakin di dalam pikiran saudaraku. Nah, faktor ini juga mempengaruhi ya saudaraku. Saat kita bermeditasi dan akan mulai membuka mata batinnya, memulai latihan, ada keraguan-raguan di dalam hati kita. Saya bisa nggak ya? Kayaknya nggak yakin nih, kok cuma sesimpel ini. Nah, itu ada rasa ketidakpercayaan kepada diri sendiri ya. Nah, ada rasa tidak kepercayaan kepada diri sendiri, ragu-raguan ya. Hilangkan itu ya saudaraku. Pokoknya mantap, yakin, lakukan latihan untuk membuka mata batin yang sudah saya upload di video sebelumnya. Yang pertama keraguan-raguan tadi. Lalu yang kedua, adanya ketakutan. Nah, ini sering kali terjadi ya. Karena saat mulai berlatih, latihan itu kan nanti ada bermacam-macam warna yang kita terlihat saat mata terpejam. Langsung jantungnya dak-dikduk dengan sangat keras sekali, adanya ketakutan. Ketakutan, takut kalau ada makhluk aneh ya, makhluk yang menyeramkan tiba-tiba datang atau tiba-tiba mengganggu dan lain sebagainya. Nah, ketakutan-ketakutan ini yang membuat dentuman jantung tidak beratur, sehingga peredaran darah juga tidak beratur atau semakin kencang, tegang. Nah, pikiran pun susah konsentrasi ya. Hilangkan ketakutan itu, karena insya Allah aman, nyaman, karena cara atau teknik ini tidak menggunakan metode bantuan jin atau menggunakan faktor di luar diri, tetap menggunakan potensi yang ada di dalam diri. Pokoknya aman, tidak akan ada gangguan. Takut saat meditasi tahu-tahu kerasukan, setan dan lain sebagainya. Tidak seperti itu ya saudaraku. Karena memang dari kecil kita sudah dimasuki dogma-dogma yang tidak benar. Kita ditakut-takuti oleh media televisi, media lain sebagainya, yang seolah-olah alam gaib itu menyeramkan, alam gaib itu sangat menakutkan. Padahal sudah dibuktikan ya di channel saya, channel satunya lagi yang di Kidiwantoro Lab, itu kan live setiap malam Jumat
jam 9 itu live pengobatan jarak jauh dan buka mata batin juga kadang-kadang. Nah, kemarin wisata alam gaib, ternyata hampir 80% yang melakukan wisata alam gaib jarak jauh, mereka merasa nyaman, tidak mau pulang karena dimensi gaib yang mereka saksikan indah-indah, tidak seperti yang dibayangkan, yang selama ini masuk ke dalam dogma pikiran kita, hal-hal yang sangat menakutkan dan menyeramkan. Nah, yang pertama tadi sudah keraguan-raguan, yang kedua ketakutan, lalu yang ketiga terlalu berambisi. Nah, ini sebenarnya tidak bagus juga ya saudaraku, jika kita terlalu berambisi ingin cepat menguasai. Di dalam ambisi itu ada nafsu yang mengekor di belakangnya. Jadi saat kita, wah saya harus bisa, nah, saat mulai bermeditasi kok udah bisa-bisa, saya harus bisa. Pikiran, ambisi, keinginan yang terlalu berlebihan itu tidak bagus ya, tidak bagus untuk rasa dan pikiran, karena di dalam belajar buka mata batin ini kita melatih mengolah rasa dan pikiran. Jadi harus benar-benar bersih rasa dan pikiran kita ya saudaraku. Ambisi atau keinginan itu memang sebenarnya bagus, tapi jika berlebihan itu mempengaruhi, tidak bagus. Karena dalam hal pelajaran batin ini tidak seperti ilmu matematika. Ilmu matematika 1 ditambah 1 sudah pasti 2 hasilnya. Sedangkan belajar olah batin atau buka mata batin ini 1 ditambah 1 bisa jadi 2, bisa jadi 3, bisa jadi 4. Hasilnya tidak pasti karena berhubungan dengan batin ya. Karena batin itu ya semau-maunya dia. Kita harus bisa mempelajari perlahan-lahan ya. Ke-1 sudah ya, keraguan-raguan, kedua ketakutan, ya, ketiga tadi terlalu berambisi atau bernafsu ingin menguasai. Nah, sekarang yang keempat, mudah putus asa. Nah, hal ini tidak bagus di dalam pelajaran membuka olah batin atau membuka mata batin ini, karena mudah berputus asa itu sering terjadi ya. Sering terjadi untuk saudara-saudara lainnya saat bermeditasi, yang lainnya sudah berhasil, kok saya belum berhasil ya, ada apa dengan saya, malas belajar lagi, saya kayaknya tidak berbakat. Nah, berbakat atau tidak itu sama saja saudaraku, hanya bedanya yang berbakat mungkin 1 kali latihan dia sudah bisa menguasai, sedangkan yang tidak berbakat butuh 10 kali latihan baru mungkin bisa menguasai. Jadi di sini intinya jangan berputus asa ya. Maju terus sampai Anda berhasil. Tapi juga jangan terlalu berambisi. Santai saja, ikuti saja, mengalir saja ya saudaraku. Lalu yang kelima, faktor yang kelima ini sepele sebenarnya, tapi ini terlalu menganggap sulit. Terlalu menganggap sulit artinya kita berpikir atau berpendapat, buka mata batin kan sulit, masa sih saya bisa dengan semudah ini. Nah, pikiran ini langsung memblok perasaan dan pikiran Anda sehingga tidak bisa keluar dari batasan-batasan itu. Nah, jadi kita kan sudah tahu ya bahwa mendengar atau melihat untuk belajar olah batin ini butuh bertahun-tahun, butuh biaya yang mahal, lalu butuh semacam puasa, wirid dan semacamnya, lalu butuh kita lihat juga harus pendem kubur atau hal-hal yang sulit semacamnya, lalu kita mendapatkan dengan mudah. Nah, itu langsung di sini membuat dogma batasan di dalam pikiran. Buka mata batin kan sulit, masa sih saya bisa semudah ini? Nah, hal-hal semacam ini yang harus dihilangkan ya saudaraku. Saya mengajak Anda boleh berpikir spiritual, mistis dan lain sebagainya, tapi tetap kedepankan logika. Semua sudah ada di dalam diri kita. Semua sudah ada, Allah masukkan di dalam jiwa jasad kita. Kita tinggal bagaimana kita bisa menggunakannya dengan baik, bisa menggalinya dengan lebih maksimal dan lebih berpotensi lagi. Nah, tetaplah semangat saudaraku yang masih gagal dalam belajar membuka mata batin ini.
Hal-hal 5 tersebut di atas saya ambil dari pengalaman saya pribadi, pengalaman rekan-rekan, dan pengalaman saudara lainnya. Semua saya rangkum dan saya coba saya carikan jalan keluar yang mudah dan tidak sulit. Nah, sengaja saya buka dengan gamblang agar saudaraku bisa mudah menguasainya tanpa tertipu oknum-oknum yang mengkomersialkan hal-hal yang tentu dia belum menguasai. Pengalaman pribadi saya dulu memang mengalami hal-hal tersebut. Saya sempat terlalu berambisi, saya putus asa hingga bertahun-tahun. Akhirnya saya menemukan ternyata untuk buka mata batin itu kuncinya mudah. Kliknya mudah sekali. Nah, kuncinya sangat mudah. Ini kalau saya bocorkan bisa geger ini dunia perdukunan. Kuncinya sangat mudah. Insya Allah akan saya buka kunci yang sangat mudah. Menggunakan potensi diri kita bisa melihat alam lain, bahkan bisa melihat alam nyata dengan jarak ratusan kilometer. Insya Allah ditunggu video selanjutnya, kunci mudah untuk lebih mudah lagi belajar membuka mata batin ini. Anda kuasai dulu video saya sebelumnya ya. Kalau Anda yang belum tahu video saya sebelumnya, linknya saya taruh di deskripsi. Semoga saudaraku bisa memahaminya perlahan-lahan dan menguasainya dan menggunakannya dengan bijak untuk pertolongan dan kebaikan semua makhluk yang ada di dunia ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.